Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggil. Sekarang saya akan terapkan coaching secara singkat. Saya sampaikan masalah saya adalah saya disupervisi oleh pengawas, kemudian diberikan kritik oleh pengawas terkait dengan tidak menggunakan buku tes. Ya, selengkapnya saya akan sampaikan sekarang. Saya sebagai posisi coach dan Pak Pagah sebagai posisi coach. Ya, kita mulai. Selamat siang Pak Pagah, apakah Bapak mempunyai waktu hari ini? Saya lihat seperti agak burung, tidak memang seperti biasanya. Bagaimana Pak, ada masalah ya? Mohon maaf Pak, saya tidak jadinya apa-apa, Pak. mengganggu waktunya Bapak. Begini Pak, saya mau sampaikan tentang masalah saya. Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya dapatkan. Oh gitu, Yang saya apa, hadapi, Pak? Coba Bapak ceritakan apa masalahnya, mungkin saya bisa membantu dan kasih solusi nantinya. Beberapa hari yang lalu saat mengajar materi trigonometri Pak, jadi pengawas melakukan supervisi di kelas. Ini saya mendapatkan teguran dari Pak pengawas Pak. Oh, bagaimana Pak? Lalu apa yang menyebabkan Bapak mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius Pak. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Pak? Bapak anggap tidak serius. Pengawas mengkritik terkait dengan proses mengajar saya. Yang Bapak lakukan tidak bisa mengelola kelas dengan baik, atau sampai kritikan boleh tahu Pak yang bagaimana seperti yang disampaikan pengawas. Jadi beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak membawa dan tidak memakai buku tes pelajaran matematika Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku digital, media online, dan referensi perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau malah tersinggung, Pak. Kalau begitu, saya tanya Pak dulu. Selama ini apakah Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar seperti itu? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku digital trigonometri di perpustakaan, mengajak siswa menonton video dalam belajar interaktif yang menyenangkan, Pak. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Jadi menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi, membangkitkan motivasi, dan mengacu pada kurikulum, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakteristik bisa berbeda-beda Pak, dan belajarnya pun harus kita bedakan. Betul juga Pak, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Jadi selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal ternyata Pak. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar yang juga harus kita gunakan. Nah, setelah Pak, saya pikir ada benarnya juga Pak. Bagaimana perasaannya Pak Kades setelah saya bisa kasih solusi seperti itu? Jadi terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya merasa resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan lain agak
terbengkalai, Pak. Lalu kedepannya apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan menjadi masalah kemudian hari. Yang membuat Bapak Kadep merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingati, Bapak memberikan argumen sehingga itu tidak membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur Kalau kepala menurut sekolah? saya, untuk masalah ini Pak bisa merefleksikan dan menyiapkan diri. Jika ditegur nantinya oleh Pak Kepala Sekolah harus menjelaskan sebenarnya kejadiannya, menyampaikan hal-hal positif yang menambahkan semangat Pak dalam mengajar nantinya. Dari apa yang sudah Mudah-mudahan ya Pak. Jadi apalah rencana Pak Kadi ke depannya ini? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan selain itu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku tes dan meminta saran pada pengawas. Belajar apa selanjutnya di kelas terutama ini? Jadi setelah ini saya akan memakai buku tes untuk sebagai sumber utama, walaupun nanti sumber belajarnya yang kemarin akan saya terapkan pada yang lainnya karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara saya lakukan cara tersebut. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Pak. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega karena jujur saja takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Jadi takut saya langkah, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah saya Pak. Syukurlah Pak, Kades sudah merasa lega. Lalu dari yang Bapak sampaikan tadi, rencananya komitmennya yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu apa? Rencana ke depan. Jadi untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku tes ini Pak untuk melakukan komitmen tersebut. Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan Bapak dan rekan sejawat lainnya Pak. Jadi kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, itu ide bagus Pak, sangat bagus sekali. Semua dapat segera selesaikan, bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman seperti yang Bapak rasakan saat ini. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan bagi anak kita Pak. Suaranya putus-putus. Ya lanjut aja. Ya. Siap, Pak. Ya, selamat siang. Bisa. Bapak sedang apa ini? Selamat siang Pak Dut. Saya sedang merapikan ini meja terkait dengan aktivitas saya untuk persiapan pembelajaran. Oh ya, kalau saya mengganggu waktu Bapak sebentar boleh apa tidak ini Pak Kade? Boleh sekali Pak, dengan senang hati. Oh ya, dengan terima kasih senang Pak. Nah, mari kita duduk sebentar di sini. Terima kasih. Aku mengganggu ini Pak KDP ya. Iya Pak KDP, akhir ini saya punya masalah keresahan yang
yang sering saya rasakan. Saya minta solusi atas keresahan yang nantinya saya alami sama Pak Kade. Ya. Ya, kira-kira apa masalahnya Pak terkait dengan apa yang Pak dapatkan? Silakan ungkapkan dengan detail. Ya Pak Kadek, saya coba ceritakan keresahan saya. Saya ini memiliki anak yang masih TK di sekolah, sehingga pagi-pagi saya mengantarkan anak saya dulu ke sekolah, baru masuk, sehingga saya sering terlambat sekolah. Kadek. Jam berapa anak Bapak masuk kelas itu jam berapa? Kelas pagi, karena namanya juga anak-anak yang bangun TK, dia bangun agak siangan, sehingga sulit untuk mengaturnya. Saya yang molor, jadinya dia jam 7 lebih bisa dia baru bangun. Itu yang membuat saya agak repot jadinya di rumah itu. Oh gitu masalahnya Pak. Jadi masalahnya Iya. anaknya sendiri yang bangun kesiangan. Jadi, nah untuk mengatasi masalah ini, kira-kira rencana apa yang Pak akan lakukan agar anak-anak itu terbiasa bangun lebih pagi, karena mereka di pagi hari itu mereka harus mempersiapkan ke sekolah, mandi, kemudian mempersiapkan sarapan juga. Rencana kedepannya saya akan membiasakan bangun pagi, walaupun biasa agak sulit. Sudah sarapan dan sebagainya. Sudah itu kebetulan ini kakak saya ini juga punya anak TK, supaya tidak terlambat saya ke sekolah, nantinya saya titipkan sama kakaknya dulu untuk mengantar ke sekolah sama-sama. Itu rencana kedepannya. Jadi karena Bapak juga punya tugas, juga harus tepat waktu datang ke sekolah. Di samping tugas Bapak juga mengantarkan anak-anak. Jadi bagaimana komitmen Bapak terkait dengan rencana aksi yang Bapak lakukan sebelumnya? Apa yang akan Pak bisa lakukan ke depannya agar Bapak bisa melaksanakan tugas dengan baik, tepat waktu, dan anak Bapak juga bisa masuk sekolah dengan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pertama-tama saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, minta maaf atas ketidakdisiplinan saya setiap hari masuk terlambat. Yang kedua, ya bangun pagi seperti tadi, saya akan membiasakan anaknya. Yang ketiga, nantinya saya mungkin titipkan sama kakaknya anaknya, karena kebetulan kakaknya juga punya anak TK, sama-sama satu sekolah. Mungkin itu rencana ke depannya, Pak. Jadi saya juga merasa lega karena setelah Bapak menyampaikan itu, saya rasa perasaan Pak akan lebih plong dan akan lebih bersemangat bagaimana kita menyalakan kewajiban, bisa mengatur waktu antara kewajiban di rumah dengan kewajiban di kantor, di sekolah. Yeah. Jadi mudah-mudahan saya juga akan menerapkan apa yang Pak terapkan itu lebih detail lagi, biar lebih bisa kita melaksanakan tugas. Terima kasih Pak Kades, sama-sama atas solusi dan nasihatnya. Sekarang merasa lebih lega lagi, tidak dihantui dengan perasaan yang resah. Setiap pagi-pagi saya mau masuk gerbang saja sudah resah, nanti dimarahi lagi oleh kepala sekolah, dipanggil ke ruang kepala sekolah dan sebagainya. Terima kasih Pak Kades sudah bisa. Ya, mudah-mudahan juga ada nanti peningkatan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, mari kita lakukan kewajiban sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, bisa mengatur waktu antara kepentingan keluarga dan kepentingan kewajiban kita sebagai guru. Jadi itu aja yang bisa saya berikan, Pak. Ya. Mari kita bersama-sama. Ya, solusi dan sarannya.
Ya, Tenggara. Ya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.